Kepala dulu. Masuk salin, Em. Tunggu dulu aja. Aku nyesel banget, Bu. Aku nggak seharusnya tinggalin Mama di situ. Seharusnya Mama bisa dimakamin dengan layak, meskipun Mama udah nyakitin banyak orang. Oke, saya minta maaf. Tapi tolong lepasin saya ya. Kayaknya harus ada syaratnya deh. Apa syaratnya? Syaratnya, Tante harus bantuin kita untuk bongkar semua kelakuan jahat Pak Ronald. Pak Ronald mau ngapain tuh? Halo, Raskal. Barusan Tante lihat papa kamu diam-diam masuk ke mobil lalu menyembunyikan sesuatu di jok mobilnya. Tante nggak tahu itu apaan, tapi dari gerak-geriknya sepertinya sangat mencurigakan. Mending kamu kesini deh, periksa mobil. Tapi cepet ya, mumpung papa kamu udah tidur nih. Yaudah, lu cek ibu deh. Kita bisa berangkat sekarang atau enggak? Yaudah, gue cek ibu dulu bentar. Ya, cepetan. Iya, bener. Ibu udah tidur. Pastiin dulu beneran tidur apa enggak. Gue udah lihat udah nyenyak. Yaudah kalau gitu kita bisa berangkat sekarang dong. Ya bisa tapi jangan berisik. Jangan ngomongin suara ya. Ya menurut lu aja emang ayo cepetan dulu berangkat ya. Ribet banget sih ini. Lu gak ada tempat lain apa buat sembunyiin ini? Berat banget lagi tangannya. Justru tempat yang paling aman. Kalau kabur kita gampang. Lu lihat nggak di sini ada mobil parkir kagak ada kan? Mending pasang tangan tadi dulu. Pasang nggak? Dibantuin lah. Yuk cepetan pasang lu taruh. Lu yang naik. Apaan sih ribet banget tas lu? Sini, bagian. Aman nggak? Waduh, woi. Lu kenapa sih? Ini tadi sempet los. Untung gua nggak jatuh. Lu gimana sih? Mana gue tahu tangga minjem gue. Lu ngapain lu sih? Lu di bawah aja. Di sana tuh ada Pak Ucup, security. Dan kalau dia ngeliat lo, gue susah nyari ngarang buat alasan lu. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Udah gue sendiri aja, nggak apa-apa, lu di bawah aja. Ya tapi lu tetap hati-hati ya. Iya, gue hati-hati. Buru-buruan ke sana. Kesana kemana, Ren? Rumah gue, lu nggak usah so tau rumah gue. Gue tinggal sini juga. Ya orang ngasih tau doang. Musik ah. Satpam. Kenapa ya? Belakangan ini Pak Ronald kok nyuruh saya patroli terus? Mana harus fokus liatin Mas Raskal lagi. Emang kenapa kalau Mas Raskal di sini?
Kayak ada orang di rumah. Apaan? Itu ada orang. Itu Tante Dahlia. Yakin lu? Bokap lu gak di situ? Bukan. Oh, lu berisik lu sana aja. Biar gue cepat. Apa Samuel sama Raskal udah di sini? Dari tadi kayak aku dengar suara mereka. Mudah-mudahan Samuel sama Raskal nggak ketahuan. Jangan sampai Pak Ronald curiga kalau mereka dapat info dari aku. Pas banget nonton poli. Smash! Ayo smash! Masuk! Bagus. Mantap. Banget. Papa pasti makin ketat nih CCTV-nya di rumah. Tapi kayaknya nggak ada di garasi. Wah, seharusnya gue aman nih. Gue harus gerak cepat supaya nggak ada yang tahu kalau gue kesini untuk ambil HP cadangannya Papa. Pastilah. Gue kayaknya nggak ada bakat maling deh. Padahal kemarin-kemarin gue bisa. Apa gara-gara gue udah tobat ya? Udah deh, pakai cara lain aja. Kalau dia paksain ntar alarmnya bunyi lagi. Jadi masalah gue nanti. Oh iya, apa gue coba pakai lakban ya? Tadi kan gue udah nonton tutorialnya di HP. Semoga berhasil deh. Tante Dahlia sih bilangnya posisinya ada di bawah jok mobil ya. Gue benar-benar yakin kalau HP ini tuh penting. Karena Papa sengaja banget nyembunyiin ini di mobilnya. Mana ngambilnya susah lagi. Mungkin Papa tahu. Kalau Papa taruh di rumah, gue pasti bisa nemuin. Papa kayaknya udah bener-bener curiga sama gue deh. Harus gue lepas lakbannya. Aduh, apa lagi sih? Gue kan gak tau pinnya apa-apa ya. Apa tanggal lahirnya lagi? Ah, salah lagi. Ayo smash lagi! Smash!
Ya. Aduh. Masuk lagi. Iya, Mbak. Aduh, Bisumi lagi. Lu ngumpet di mana ya? Tuh. Ya majikan saya tuh pengennya semua beres, Mbak. Jadi sebelum saya tidur itu, semua udah beres. Makanya saya ini mau buang sampah malam-malam. Iya, Mbak. Iya, Mbak, betul. Iya, Mbak, setiap malam tuh buang sampah. Ya, plastiknya sobek. Mbak, udah dulu ya, Mbak ya. Iya, kita sambung lagi ya, Mbak ya. Yuk. Plastiknya sobek. Pak Ucup! Pak! Ya, Bi. Apa besok, Bi? Duh, biye iki. Pak Ucup! Ya, Bi. Pak, tolong dong Pak, ini Pak tuh plastik sobek tuh. Plastik sampahnya berceceran di mana-mana. Berantakan gini sih, Bi. Tolong ya Pak Udah, ya. saya bantuin. Berantakan gini sih, Bi. Iya, Pak. Ini Pak Ucup. Gua ngasih kemana, tangannya kemana lagi? Bener-bener nih orang. Susah nih, saya mau ngolong dulu nih, Bi. Pak, udah Pak. Berbau ini sampahnya Pak. Ayo angkat aja, udah. Biarin Udah. aja. Iya. Hati-hati, Bi, kalau kerja. Cepetan. Bau ini Pak. Ini anak bener-bener nggak denger nih. Lah. Gue, Cing. Lu lempar gua? Iya, lu kayak siapa setan? Iya. Bantuin gue cepetan. Gue takut ketinggian Ya nih. udah, itu tangga di situ. Ya tolong dong, tangganya gue mau turun. Ribet banget Gimana gak? sih? Ini nih. Cepetan. Udah sini aja lah. Yang sana lagi, Samuel. Sana lagi. Berisik banget sih lu. Situ, diem lu. Tarik tertawan. Sana lagi. Nggak sengaja gua. Gue jatuh gara-gara lu. Ya udah, tinggal jatuh. Aduh, boy. Au. Kenapa sih lu? Au. Kok bisa kepleset? Sakit nih. Gue dapet HP-nya. HP? Udah berhasil? Yuk, ini HP. Ini cepetan nih. Cuma masalahnya nih HP. Gue nggak tahu ini apa lagi soalnya kekunci. Ya pinnya pasti ribet. Orang banyak rahasia di situ. Apa ya? Oh, atau enggak El? Waktu itu kan lu buka berangkasnya papa. Terus lu inget nggak pinnya berapa? Nah lu pakai pin itu. Nggak nyambung lah. Ya, siapa tau? Oh, atau enggak? Lu pakai pin ini hari ulang tahunnya papa. Makin nggak nyambung. Apa ya? Gue tau. Plat mobil, campur nomor rumah. Plat Kira-kira mobil berapa? 4. Nomor rumahnya berapa? 2. Digabungin jadi berapa? 6. Ya iya, pas dong Terus, gitu. ya udah coba. Ya ngapain lu bingung? Ya udah, mana sini? Ya nggak bisa, HP masih mati. Ah, udah ribet. Ayo. Yuk, ayo. Oh, sakit tangan gue. Cepetan, gue nggak bisa lewat. Cepetan lah. Jangan berisik, tadi mau kebangun. Iya, dia juga lagi tidur udah.
Perih nggak? Perih banget. Ya udah. Au, sakit, men. Nanti juga pakai antiseptik ya sakit. Ya tahu deh pelan-pelan. Tunggu bentar lagi. Wih, udah. Iya, nih gue plester dulu biar nggak infeksi. Pelan-pelan. Ya sembuh. Aduh, bisa ditekan dong, men. Thank you ya, El. Sama-sama. Ternyata enak ya, harus diperhatiin sama saudara sendiri. Gue baru tahu rasanya kayak apa ya, punya guardian gitu. Tapi pasti si Daniel ngelakuin lo kayak gini juga ya? Mas Daniel emang segalanya buat gue. Tapi yang pasti dia pasti bangga sama lo. Thanks ya. Udah saatnya kita ngecek nih HP. Wah, bener juga lu. Pinnya gampang ketebak. Kenapa gue gak kepikiran ya buat kombinasiin plat nomor sama nomor rumah? Ya kan? Coba deh, lu cek galeri deh, siapa tahu kita dapat bukti yang bisa kita pakai. Ya, banget lagi. Apaan? Nih, ini ada screenshot bukti transfer uang dari bank swasta ke bank regional. Terus mereka transfer lagi ke luar negeri. Coba bentar. Iya tapi El, coba yang lain, coba bukti yang lain El. Nggak cukup kalau segini doang El. Gue buka chat dulu. Iya. Ada apa isinya? Ini ada pesan dari Pak Rudi. Pak Rudi siapa ya? Ini bukan sih, bentar si Kanva tuh pernah cerita ke Bobby kalau misalnya Pak Rudi tuh pengurus ini loh PT PT Mulyatur. PT Mulyatur ya yang Bener lagi. Nih, ini Pak Rudi udah siapin semua visa palsu, semua hotel palsu. Nah kan, Terus dia yang konfirmasi kalau batch 3 udah siap. save dulu. Wah, parah banget nih orang. Pasti disuruh sama Pak Ronald. Ya, pastilah. Pak Rudi itu cuma kayak kaki tangannya doang, yang kerjanya ngapain sih kalau nggak nyetor dana sama ngolek data. Semua kan juga berangkat gara-gara emang dari awal yang udah bodong. Pak Rudi kocak tuh orang. Email kali, coba di email ada apa deh. Ini gue lagi cek email. Ada satu draft yang belum kekirim. Buka dong, gue bilang cepetan. Katanya kalau udah cicilan kekumpul semua, agensi harus ditutup dan menghilang. Semua file, semua dokumen dihilangin dan nggak boleh meninggalkan jejak. Ini buktinya udah bagus banget sih, El. Udah lah, kalau gini mending kita laporin langsung ke polisi aja. Yakin lo? Ya, kenapa enggak? Tunggu apa lagi coba? Tapi kan Pak Ronald tuh bisa... Iya. Oke. Ini deh. Oke, Pak Ronald kan bokap lu juga lah. Dan gue gak bisa untuk kemungkinan kalau misalkan gue lebih punya ikatan batin sama Pak Ronald. Tapi bukan berarti gue gak benci sama dia juga, ya. Papa tuh udah parah banget kelakuannya. Jadi mesti tanggung jawab lah sama semua yang udah dilakuin. Berarti kita tetap jalin rencana ya? Ya harus dong. Kita harus jauh ini, El. Yaudah, gue kabarin Tante Dahlia dulu.
matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini Kau isi hadirmu. Kebahagiaanku aku ada karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Pak Ronald, Bu Dahlia, kenapa Bu? saya nggak bisa tidur, Pak. Emangnya kenapa? Pavilion Bu Dahlia kotor. Belum dibersihin sama Sumi ya? Bukan, Pak. Saya tuh nggak bisa tidur gara-gara kepikiran kalau hari ini tuh Mila ada presentasi, Pak. Jadi saya pengen ke sana, ngeliatin. Bu, Ibu harusnya tahu kalau ini tuh berbahaya buat rencana kita. Saya tahu, Pak, ini resikonya besar. Tapi Mila itu udah nyiapin presentasi ini dari beberapa bulan lalu, Pak. Saya tahu banget gimana effort dia untuk presentasi ini, Pak. Jadi saya pengen banget hadir dan saya janji saya akan ikut rencananya Pak Ronald. Terus, Ibu mau ke sana sendirian? Nggak mungkin, Pak, saya pergi sendiri. Kalau orang lain ngelihat gimana? Apalagi Mila. Ngelihat saya di situ, dia pasti akan panggil polisi dan histeris, Pak. Terus Bu Dahlia maunya apa? Karena saya sekarang harus pergi, Bu. Saya ada meeting sekarang. Ya, Pak. Saya minta tolong untuk Bapak batalin meetingnya ya, Pak. Saya butuh Pak Ronald juga ikut, apalagi kalau keadaannya memburuk, Pak. Saya janji, saya ikutin semua aturan Bapak. Bu, saya bisa rugi kalau meeting ini tuh dibatalin. Sebentar aja, Pak. Bapak ikut saya janji abis itu kita langsung pulang, Pak. Ibu yakin? Saya yakin, Pak. Yang penting saya bisa lihat Mila di hari yang penting ini. Ya udah kalau gitu, saya akan telepon asisten saya untuk bisa handle meeting ini. Jadi saya bisa pergi nemenin Ibu. Makasih ya, Pak Ronald. Tapi syaratnya Ibu nggak boleh bawa mobil sendiri. Biar saya yang nyetir. Dan Ibu jangan ngomong apa-apa kecuali saya yang suruh. Siap, Pak, saya paham. Ya udah, saya tunggu di mobil ya. Pak Ronald bersedia ikut saya, Azura. Mbak. Mbak. Non udah bangun. Kenapa Non? Mau sarapan? Mau olahraga? Mau apa? Papa udah berangkat ke kantor ya, Mbak? Ya Non, katanya ada meeting pagi jadi berangkatnya lebih cepet. Kalau Azura mana ya? Biasanya dia udah sarapan, kok belum? Non Azura udah pergi Non. Pergi kemana? Maaf ya Non, Bibi nggak tahu soalnya tadi perginya Non Azura tuh pagi banget, tapi nggak bilang mau kemana. Oh, ya Gitu. udah deh. Aku mau sarapan deh, Mbak. Ya siap Non, yang lengkap dan bergizi ya Non. Iya. Tunggu sebentar. Oke, thank you. Pergi kemana sih Azura? Nggak bilang dulu. Emangnya Azura nggak mau ikut nemenin aku presentasi desain hari ini? Kal, gimana? Tante Dahlia udah ngabarin Azura kalau Pak Ronald berhasil dipancing buat kesini. Kebetulan juga Mila hari ini presentasi desain. Ini sih waktunya sebenarnya pas banget sih. Berarti gue cuma berharap film kita nggak hancur aja sih. Amin. Gue doain ya. Tapi perasaan gue masih nggak enak deh. Kenapa sayang? Soalnya Tante Dahlia tuh belum balas lagi dia sama Pak Ronald udah jalan atau belum. Tante Dahlia tuh lagi di jalan kali lagi OTW kali sama papa. Jadi nggak bisa balas chat lo, Azura. Tante Dahlia pasti masih nunggu situasi aman. Itu udah pasti sih. Yaudah kita tenang aja, kita fokus di plan awal kita. Oke.
aku benar-benar stuck dan gak bisa balas chat Azura. Karena kalau aku pegang handphone sekarang, Pak Ronald pasti curiga. Gimana kalau Azura ngira aku gak jadi datang terus dia pergi? Aduh, rencana yang udah disusun pasti jadi berantakan semua. Bu Dahlia kenapa? Oh, nggak apa-apa kok Pak. Masalahnya dari tadi saya perhatiin, Bu Dahlia kayak nggak tenang gitu. Saya cuma kepikiran Mila aja Pak. Yakin cuma itu alasannya? Karena saya nggak mau kalau ibu punya masalah, ibu nggak bicara sama saya. Karena itu bahaya. Kita berdua harus saling tahu masalah masing-masing. Supaya planning kita nggak berantakan, Bu. Saya tahu kok Pak, justru karena saya percaya sama Pak Ronald, makanya saya nggak mungkin bikin planning sendiri tanpa persetujuan Pak Ronald. Saya tuh cuma benar-benar kepikiran Mila aja kok Pak. Oke. Saya percaya sama Bu Dahlia. Itu di mobil papa. Itu gedung pamerannya. Iya Pak. Azura kenapa belum balas chat ya? Padahal setelah mama nggak ada dan papa nggak bisa nemenin, aku pengen banget Azura yang dampingin waktu aku presentasi desain. Itu bukannya Mila, Bu. Iya Pak, itu Mila. Pak, saya boleh izin keluar sebentar Pak. Saya janji, saya cuma dari jauh aja nggak bakal deket-deket sama Mila. Jangan, Bu. Tapi Pak, saya Bilang jangan. Bu Dahlia harus ikutin apa kata saya. Karena kalau Bu Dahlia bertindak sendirian, kita jadi nggak aman, Bu. Kita bisa ditangkap. Saudara Ronald, silakan keluar. Cepat, sekarang keluar. Pak Ronald, saya kasih kesempatan satu lagi untuk segera turun dari mobil. Bu, ini kenapa tiba-tiba ada polisi? Ada apa ini? Ayo turun. Ada apaan sih di sana? Tolong Bapak kooperatif ya. Azura, Samuel, Raskal sama Kanva. Ternyata mereka ada di sini juga. Tapi mereka mau ngapain ya deketin mobil itu? Kakak, kenapa sih? Lo sama Samuel yakin? Maksud lu karena gue sama Samuel ngelaporin papa langsung gitu? Secara nggak langsung kan Pak Ronald tuh bokap lu sama Samuel. Dan sekarang kan polisi udah. Udahlah, Pak. Papa tuh mesti tanggung jawab sama semuanya. Gue sama Samuel juga setuju kok. Gak cuma buat Pak Harun, gak cuma buat bokap lu. Tapi buat semua orang juga. Bahkan Azura juga yang selalu ditindas sama papa kan. Dia harus tanggung jawab, Pak. Itu kayak mobil Pak Ronald. Ayo turun. Tapi siapa ya yang lagi duduk di sebelah Pak Ronald? Pak Ronald, tolong kooperatif Pak. Kenapa polisi bisa tahu aku ada di sini? Pasti ada seseorang yang ngelaporin aku ke polisi. Pak, itu kenapa sih tiba-tiba polisi buntutin mobil Bapak? Jadi Bu Dahlia nggak tahu sama sekali. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu.
Pastikan LCN pada posisi on dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Ayo turun! Tapi siapa ya yang lagi duduk di sebelah Pak Ronald? Pak Ronald, tolong kooperatif, Pak. Kenapa polisi bisa tahu aku ada di sini? Pasti ada seseorang yang ngelaporin aku ke polisi. Pak, itu kenapa sih tiba-tiba polisi buntutin mobil Bapak? Jadi Bu Dahlia nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali, Pak. Pak Ronald, tolong kooperatif, Pak. Pak Ronald. Terus, Bu. Mama? Maaf Pak, ini sebenarnya ada apa ya? Kami menemukan bukti kalau Anda melakukan upaya tindakan penipuan travel haji umroh. Bapak kami tangkap. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Penipuan? Saya nggak mungkin melakukan tindakan kriminal seperti itu, Pak. Jelaskan nanti semua di kantor. Tunggu dulu, Pak. Tunggu sebentar. Bukan saya yang melakukan penipuan, Pak. Tapi ibu itu. Bukan saya, Pak. Itu bohong, Pak. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Apa Pak Ronald punya buktinya? Selama ini saya sudah mempercayakan Ibu Dahlia untuk menjalankan beberapa perusahaan saya, Pak. Dan dia menggunakan nama pribadi dia untuk mengambil alih perusahaan saya. Dan mencoba mengkambing hitamkan saya atas penipuan yang terjadi di travel umroh dan haji itu, Pak. Bohong. Saya nggak pernah ngelakuin apa yang dituduhkan ke saya, Pak. Tangkap aja ibu ini, Pak. Dia ini dalangnya. Kamu tuh udah nggak waras ya. Mana buktinya kalau emang saya ngelakuin itu? Saya punya buktinya. Ini, Pak. Di sini ada data rekening pribadi atas nama Ibu Dahlia. Dan di rekening itu terdapat uang aliran masuk miliaran, Pak, dari jemaah haji dan umroh. Selain itu, ada juga bukti pemalsuan visa dan korupsi yang dilakukan sama Ibu Dahlia ini, Pak. Jangan bercanda kamu, Ronald. Saya sebenarnya juga sedang melakukan penyelidikan ini, Pak. Omong kosong, Pak. Nggak mungkin saya ngelakuin ini, Pak. Saya baru aja kenal sama dia, Pak. Dan dia itu udah pasti pakai data saya untuk pemalsuan ini, Pak. Semua data di sini asli. Mari Ibu Dahlia ikut kami ke kantor polisi. Ya Allah, jangan percaya, Pak. Ayo. Enggak, Pak. Pak, saya nggak salah, Pak. Lepasin, Pak. Saya nggak salah, Pak. Diam, Bu. Lepasin saya. Saya nggak lakuin apapun, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, dengerin saya, Pak. Saya nggak salah, Pak. Ibu tenang dulu. Ibu bisa mendapatkan bantuan dari pengacara nanti. Tapi saya nggak salah, Pak. Lepasin. Ronald, kamu licik ya? Pak, saya nggak mungkin lakuin itu, Pak. Saya tuh baru kenal sama dia, Pak. Dia pasti palsu data saya, Pak. Pak Ronald, kami membutuhkan Pak Ronald sebagai saksi. Saya siap, Pak. Kapanpun dibutuhkan. Saya akan bantu polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Lepasin, Pak. Lepasin, Mari, Pak. ayo, Pak. Ikut kami. Ayo, Bu. Awas kamu ya. Mama? Pak, saya mohon, Pak. Saya nggak salah, Ayo, Pak. Pak, dengerin saya dulu, ayo. Pak. Gal! Pak, saya tolong, Pak. Pak, ini semua fitnah Tante Dahlia itu nggak mungkin salah, Pak. Tapi semua bukti ini menunjukkan kalau ada indikasi Bu Dahlia melakukan penyelewengan seperti yang dituduhkan Pak Ronald barusan. Bu Dahlia tuh pasti dijebak, Pak. Pak, saya tuh tahu banget papa saya kayak gimana. Itu papa saya semua yang ngelakuin, Pak. Bu Dahlia itu sama sekali nggak ada kaitannya sama kasus ini, Pak. Mending Bapak selidikin lagi deh Pak Ronaldnya, Pak. Kami akan melakukan proses BAP.
nanti akan terlihat siapa yang bersalah. Bu Dahlia kami bawa dulu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mari bawa. Pak, bentar, bentar. Pak, Ronald itu udah ngelakuin banyak banget kejahatan. Saya berani jadi saksinya, Pak. Please dong, jangan. Ya kamu jangan emosi. Tapi Pak Ronald udah jahat banget, El. Ya aku ngerti. Semua Raska, kalian janjikan jangan melindungi saya. Mana ucapan kalian? Tolong. Pak, tolong jangan dibawa dulu, Pak. Ini nggak mungkin Bu Dahlia. Nanti kita buktikan di kantor polisi. Pak, Mari, Bu. semua Raska, tolong. Pak, tolong buktiin ucapan kalian. Mila, lepasin mama saya nggak bersalah. Maafin mama sayang. Mama memang pura-pura meninggal, tapi apa yang dituduhin sama mama ini nggak benar, ini difitnah sayang. Mama difitnah, nak. Aku tahu mama nggak salah, mama nggak mungkin ngelakuin semua ini. Aku tahu, tolong lepasin Pak, tolong. Pak, tolong izinkan saya bicara sebentar sama anak saya, Pak. Nanti ibu bisa ketemu anak ibu di kantor polisi. Mila. Mila, Bo. Mila. Udah, tenang dulu, Mil. Mila. Mil, Nanti dulu, Mila. Mila. Mil, tenang dulu, Mil. Kita bakal cari cara untuk ngelepasin Tante Dahlia. Tenang dulu. Mila. Ya, sabar. Tenang dulu. Aku gak butuh bantuan kalian. Kalian semua udah bohongin aku, tahu nggak? Dari mulai mama meninggal, saya mama ditangkap polisi. Kenapa sih nggak dikasih tahu? Kan jahat semuanya. Kan semua jahat. Kan semua jahat semuanya. Jadi kalian udah tahu dari beberapa hari lalu kalau mama masih hidup pas aku lagi cari-cari jasad mama di villa sama papa. Kenapa sih kalian tega banget? Maafin kita ya, Mil. Dan waktu aku tanya sama kalian gak ada yang jujur. Itu yang bikin aku sakit hati, tau nggak? Kenapa sih kalian tega banget permainin perasaan aku? Enggak, lo salah paham. Kita gak akan mungkin tega mainin perasaan lo, Mil. Ini gak lucu, Zura. Kalian semua udah nipu aku. Mila, dengerin dulu, Mila. Kita ngelakuin ini semua karena emang Tante Dahlia doang yang bisa ngebantuin kita. Dan emang cuma Tante Dahlia yang bisa jadi mata-mata di rumah buat ngebongkar kasus ini semua. Gue sama semua juga udah minta persetujuan sama Tante Dahlia, dan dia emang mau. Dan juga ngelakuin ini semua biar dia bisa nebus semua kesalahannya sama lo. Oh my gosh. Jadi kalian manfaatin mama buat kepentingan keluarga ya kan, Pak? Mil, bukan. Bukan kayak gitu, Mil. Kita nggak pernah ada maksud kayak gitu. Kalian juga pasti nggak mikir kan kalau mama bakal difitnah dan masuk penjara sekarang? Mil, bukan. Mila, kita punya bukti untuk menjarain Pak Ronald. Tapi kita nggak nyangka aja Pak Ronald bisa kambing hitamin nyokap lu di depan semua polisi. Udah lah, Zura. Aku tahu kok ini cuma akal-akalan licik kamu kan, karena kamu benci sama mama, udah jahat sama kamu. Aku nyesel banget anggap kamu saudara. Pokoknya mulai hari ini aku nggak bakal anggap kamu kakak aku lagi. Aku benci sama kamu. Mil, kok ngomongnya Mila. kayak gitu sih, Mil? Mil. Mila marah banget sama aku. Dia nggak pernah se-emosi itu sebelumnya. Tante Dahlia emang niat bantuin kita. Tapi emang Papa udah muter balikin semuanya buat ngefitnah Tante Dahlia. Emang Papa tuh selalu aja. Nggak bener, Papa. Siapa tuh? Pak Ronald. Gak usah diangkat. Justru diangkat aja, kita pengen tahu dia mereka ngomong apa. Gue loudspeaker ya? Iya. Selamat ya, Papa akuin.
Semangat kalian patut diacungi jempol. Kalian sudah berhasil bikin Bu Dahlia menuruti semua kemauan kalian. Tapi kalian salah pilih lawan. Untuk menjadi musuh Papa, kalian harus lebih licik dari Papa. Kalian itu masih anak bau kencur, jadi nggak ngerti apa-apa. Dan kalian salah pilih partner. Bu Dahlia itu nggak bisa jadi mata-mata kalian. Dia masih terlalu polos. Jadi mudah bagi Papa untuk jadikan dia sebagai kambing hitam. Pak Ronald emang luar biasa ya, Pak. Kalau ada Nobel, pasti Bapak menangin Nobel, juara orang paling licik sedunia. Papa ini bukan orang licik. Papa cuma orang cerdas memanfaatkan keadaan. Kalian yang ceroboh, kalian sudah mencuri handphone Papa. Dan satu-satunya orang yang bisa kasih akses kalian masuk ke rumah situ cuma Dahlia. Karena dia yang tinggal di rumah Papa. Papa nggak mau jatuh terlalu mudah. Jadi kalau Papa jatuh, harus ada orang yang dijadikan tameng untuk menyelamatkan Papa. Papa nggak mau jatuh terlalu mudah. Jadi kalau Papa jatuh, harus ada orang yang dijadikan tameng untuk menyelamatkan Papa. Untung Papa punya ide yang brilian. Bu Dahlia itu punya rekening yang sudah lama nggak dipakai, tapi masih aktif. Jadi Papa tinggal atur transferan dari jamaah haji yang sudah transfer ke rekening itu. Dan itu bisa jadi bukti yang valid di kepolisian. Pak, mau sampai bicara deh, Pak, ya. Jangan lupa, Pak. Di dunia itu ada karma. Dan aku pasti percaya, Pak. Kalau kejahatan Papa tuh pasti bakal keungkap. Jadi nggak usah pede dulu deh, Pak. Ya? Itu nggak akan berlaku buat Papa. Papa ini bukan penjahat. Dan kamu lupa, Raskal. Kamu sudah lama tinggal sama Papa. Dan kalau kamu tinggal sama ular, kamu harus tahu bahwa ular harus menyerang duluan. Papa nggak usah macem-macem deh, Pak. Mau apa lagi sih? Pak, kita nggak bakal diem aja. Kita bakal buktiin kalau Tante Dahlia nggak bersalah. Dan Pak Ronald harus bertanggung jawab dan balikin semua uang para jamaah haji itu. Samuel, Raskal, satu pesan buat kalian. Jangan pernah ikut campur urusan Papa. Sekarang Bu Dahlia sudah Papa korbankan. Dan kamu tahu kan, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Kalian jaga Azura. Karena dia yang akan jadi korban selanjutnya. Wah, gue gak nyangka. Papa makin segitunya ya. Dia berani-berani terang-terangan, bahkan dia ngasih tau target berikutnya dia siapa, Azura langsung jadi korbannya next time. Kal, gue gak mau Azura kenapa-napa, Kal. Udah gak usah mikirin aku sekarang. Sekarang kita pikirin aja gimana caranya kita nolongin Tante Dahlia. Ya gue setuju, El. Kita udah setengah jalan, El, masalahnya. Nggak bisa dong kita mundur cuma gara-gara gertakannya Papa tadi. Iya, aku setuju, El. Gimana pun caranya, kita harus nolongin Tante Dahlia dan korban-korban penipuan. Kita harus bisa ngembaliin uang mereka. Papa, please, Pak, bantuin Mama. Mama kasihan banget. Mama nggak bersalah. Mama tuh dijebak. Iya sayang. Papa kan hubungin pengacaranya Papa untuk bantuin mama kamu. Kalau perlu Papa sewa pengacara mahal untuk bebasin mama kamu. Aku emang kesel sama Mama kemarin. Apalagi Mama pura-pura meninggal. Tapi aku nggak tega, Pak, lihat Mama difitnah kayak gitu.
Iya sayang. Papa janji sama kamu. Papa akan berusaha mengeluarkan mama kamu dari kantor polisi. Ya? Kamu tenang ya? Thank you, Papa. Tenang sayang. Tapi Mila jadi salah paham sama aku, Bu. Dia pikir aku sengaja ngejebak Tante Dahlia demi nyelamatin keluarganya Kanva. Dan dia juga bilang kalau dia udah gak nganggep aku saudaranya lagi. Aku sedih banget, Bu, dengernya. Tapi ini tuh bisa jadi pembelajaran yang berharga buat kalian. Kalian gak bisa gegabah melakukan ini sendiri. Kalian kan tahu Ronald itu siapa. Ibu gak mau ya sampai kalian tuh jadi korban berikutnya. Tapi kita nggak bisa nutup mata atas semua kejahatan Pak Ronald di depan mata kita, Bu. Ibu paham, El. Tapi kalian nggak bisa melakukan ini sendiri. Kalian butuh nasihat dari ibu. Kalian butuh bantuan dari Pak Januar. Karena Pak Januar itu punya tim hukum yang terbaik yang bisa bantu kalian menyelesaikan kasus ini. Justru itu, Bu, yang pingin kita lakuin. Kita tuh nggak mau ngelibatin Ibu, Pak Januar, dan Mila juga untuk kasus ini, Bu. Tapi nyatanya apa? Kalian malah terjebak sendiri kan sama apa yang Ronald lakukan? Kalian tuh lupa apa ya? Selama ini apa yang udah Ronald lakukan sama Azura dan keluarganya? Kalau dia bisa melakukan itu tanpa mendapatkan hukuman apapun sampai dengan hari ini, itu tandanya Ronald bukan tandingan kalian. Ini ibu nggak bisa tinggal diam. Ibu harus melakukan sesuatu. Ibu harus telepon Pak Januar supaya dia bisa bantu kalian. Apa nggak bisa diurus sekarang? Pokoknya saya mau Dahlia jangan sampai menginap di tahanan. Loh, kenapa nggak bisa? Saya siap kasih uang jaminan supaya Dahlia bisa bebas. Oh, gitu ya. Ya udah, besok pagi-pagi sekali. Tolong kamu urus. Oke. Kenapa, Bu? Teleponnya sibuk. Ibu jadi nggak bisa ngomong deh. Ayah pasti lagi ngurusin kasusnya, Bu. Aku yakin Ayah juga nggak akan mau Tante Dahlia ada di penjara. Ya udah pasti, Azura. Bu Dahlia itu kan istrinya. Udah pasti ayah kamu khawatir dengan istrinya. Dan pasti akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Mungkin coba ditelepon lagi aja, Bu. Siapa tahu kali ini bisa. Kalau aja kamu menerima Azura, kejadiannya pasti nggak akan seperti ini. Gara-gara kebencian kamu sama Azura, kamu malah dihasut, dijebak sama Ronald. Orang yang selama ini kamu percaya. Dewi, dia pasti tahu soal Dahlia dari Azura. Assalamualaikum, Wi. Waalaikumsalam. Mas Januar? Azura ada di rumah kamu ya? Soalnya sampai sekarang belum pulang juga, Wi. Oh, iya Mas. Azura ada di sini sama saya dan anak-anak. Mas Januar gimana? Apa udah ada kabar soal Mbak Dahlia? Informasi dari kepolisian? Ada banyak bukti yang memberatkan Dahlia, Wi. Aku juga minta pengacara untuk mengurus pembebasan Dahlia lewat jaminan. Tapi karena adminnya udah tutup, jadi Dahlia terpaksa harus menginap di tahanan, Wi. Mas Januar yang kuat ya. Mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Saya juga nggak sangka sebenarnya kenapa Ronald bisa segitu teganya sama Mbak Dahlia. Padahal kan sebelumnya mereka kerja sama. Bahkan Ronald sempat menghasut Mbak Dahlia untuk bisa menyerang Azura. Ya, semoga aja ini jadi pelajaran buat Dahlia. Percaya sama orang yang salah. Tapi aku akan tetap berjuang untuk membebaskan Dahlia, Wi. Saya doakan semoga semuanya cepat selesai ya, Mas. Semoga usaha Mas Januar nggak sia-sia. Kalau ada yang bisa saya bantu, kapan aja Mas Januar telepon, saya siap.
Makasih, Wi. Tolong kamu perhatiin anak-anak aja. Aku takut Azura sama temen-temennya jadi korban selanjutnya dari Ronald. Pasti, Mas. Nanti saya akan pastikan Samuel dan Raskal antar Azura pulang. Makasih banyak ya, Wi. Jadi malam ini Mama tidur di penjara apa? Mila, anakku sayang, mama kamu tuh bukan di penjara, tapi baru ditahan. Jadi polsek sekarang. Masih banyak prosedur yang harus dijalani. Sampai mama kamu tuh benar-benar bebas atau dapat hukuman. Berarti Mama masih bisa bebas, Pak? Bisa, sayang. Asal kita kasih bukti yang kuat kalau mama kamu tuh gak bersalah. Ya udah lakuin aja, Pak. Lakuin semua yang Papa bisa. Mama itu nggak bisa tidur di sembarang tempat, apalagi di tahanan. Mama harus tidur di tempat yang nyaman, Pak. Mila, sayang, kalau soal itu Papa nggak tahu. Itu di luar kemampuan Papa, nak. Dia harus mengikuti prosedur. Nggak bisa bebas begitu aja, sayang. Aku nggak mau tahu. Pokoknya Mama harus tidur di rumah ini malam ini. Mila. Aku bingung deh. Kok Papa bisa cepet banget ya dapat bukti buat nuduh Tante Dahlia? Bukti yang kita punya kan udah konkret banget. Kurang apa lagi coba? Karena bokap lo punya kekuasaan, Kal. Dia juga punya uang. Dia bisa aja ngubah semua bukti yang kita punya dalam semalam. Anak-anak, ayo makan. Ibu udah siapin makanan ini. Iya, Bu. Guys, tuh Ibu udah siapin makan. Makan dulu yuk. Kamu makan duluan, kamu ajak Raskal. Kal. Gue skip. Pikiran gue lagi banyak banget. Gue bener-bener nggak nafsu makan. Kanva nelpon nih. Gue loudspeaker ya, biar kalian denger juga. Halo, Pak. Halo, El. Lo lagi gak sibuk kan? Mending sekarang lo kumpul di warung dimsum. Sekalian lo ajakin tuh Azura sama si Raskal. Soalnya Bapak lagi bikin acara syukuran kecil-kecilan gitu. Sekalian tadi bokap gua mau ngomong ke lu kalau dia mau bilang makasih karena lu udah bantuin dia buat dapetin balik uang cicilan hajinya. El bilangin deh, gue gak ikut. Gue bilangin aja, semoga acara lancar gitu aja. Sorry gue gak bisa ikut. Pak, sorry banget. Gue sama yang lain gak bisa kesana sekarang. Masih ada masalah yang harus kita urus. Raskal nitip salam dan semoga acara lu lancar ya. Ya El, gue ngerti kok kalau kalian gak bisa datang. Semoga masalah kalian cepet kelar ya kan, fokus aja dulu. Biar nanti gue yang bilang sama bokap gue. Makasih doanya ya El. Amin. Thank you ya Pak. Sekali lagi sorry banget. Ya santai aja El. Ya udah, kalau gitu gue matiin ya. Assalamualaikum. Maksudnya kita tuh di warung dimsum sama si Kanva gak sih? At least ngerayain gitu keberhasilan kita. Malah di sini pusing sama masalah. Kita emang udah berhasil nolongin Kanva. Tapi kita juga bikin Mila sedih. Dan kita bikin Tante Dahlia jadi korban karena udah nolongin kita. Sekarang
Mila jadi kesel banget sama gue. Bukan cuma sama lo, tapi sama kita semua. Ya udahlah, setidaknya tadi El juga udah bikin alasan kan. Kan Val nggak perlu tahu kalau kita lagi ada masalah. Ini dari tadi ibu panggilin buat makan, kenapa pada nggak mau makan sih? Lagi pada nafsu makan, Bu. Ibu tuh tahu kalian lagi pada sedih mikirin kasusnya Tante Dahlia. Cuman menghadapi orang seperti Ronald, kalian harus makan yang banyak. Karena kalian membutuhkan ekstra energi. Ayo, mau makan apa enggak nih? Belum mau makan sekarang? Ya udah, ibu tutup dulu ya makanannya. Nanti tapi sebelum kalian anterin Azura pulang, harus makan. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, Bu. Nih minumannya ya. Bawa Pak, sana Pak. Ya Pak. Siapa yang mau main sama kembang api? Ayo, Kak, ayo. Yuk, sini ngumpul. Oke, nih kita nyalain dulu ya. Tapi kalian harus hati-hati ya. Mainnya di sini aja, nggak boleh ke jalan. Oke? Oke. Nih. Nih, buat kamu dan buat kamu. Malam ini langitnya gelap banget ya. Kayaknya tahu deh aku lagi sedih. Mereka udah pasti tahu, Azura. Karena malam ini, mereka nggak ngeliat senyuman kamu. Kita udah ngelakuin hal yang benar kan? Tapi kenapa endingnya kayak gini? Harusnya kita tuh lagi happy sekarang. Kita tuh udah ngelakuin hal yang bener, Azura. Bener banget, Mal. Cuma kita kalah saing aja sama apa yang bisa ngebalikin keadaan. Yang penting kita nggak boleh nyerah dan harus berusaha untuk mendapatkan bukti. Tapi gimana caranya? Lu percaya aja sama kita, Azura. Gue sama Samuel bakal usahain untuk muter balikin keadaan jadi lebih baik. Karena nggak boleh ada lagi menjadi korban keserakahannya Papa. Gue gak kebayang deh. Pasti berat banget ya jadi kalian berdua. Karena mau gimana pun, Ronald itu ayah kandung kalian. Apalagi lo, Kak. Intinya, Azura, apapun resikonya, gue harus bikin keadaan ini lebih baik. Kalau emang taruhannya Papa harus ditahan, ya gue bakal tetap ngelakuin. Gue ngelakuin ini juga buat Papa kok. Gue cuma pingin Papa tuh sadar. Biar dia nggak ngelakuin kejahatan lagi, itu doang, Azura. Kamu nggak usah mikirin Mila. Kamu tahu kan kondisi dia gimana sekarang. Mila tuh lagi sedih banget sekarang pasti dan dia pasti butuh aku. Aku juga harus ngejelasin kalau aku sama teman-teman tuh nggak ada yang punya niatan untuk ngelakain Tante Dahlia. Gue minta maaf. Dari awal juga gue selalu nganggap lo sebagai saudara kandung gue sendiri dan gue sayang banget sama lo. Gue rela ngerelain kebahagiaan gue sendiri asal lo happy. Please maafin gue, Mil. Gue nggak mau kehilangan lo. Jantungku berpacu
Songke